Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Maria Riata dan rekan saya Igede Marendra. Kami dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya tulis kami yang berjudul Strategi Penerapan Electronic Road Pricing dan Transit Oriented Development melalui analisis SWOT dalam mengurangi kemacetan di Kota Tangerang. Oke. Terdapat tiga topik yang akan kami bahas kali ini. Yang pertama meliputi pendahuluan, yaitu permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua metode dan teori. Dan yang terakhir adalah pembahasan atas solusi yang kami berikan serta penutup. Seperti kita ketahui, bahwa Kota Tangerang itu merupakan salah satu kota penyangga DKI Jakarta, selain Kota Depok, Bogor, Tangerang Selatan, maupun Bekasi. Sebagai kota penyangga, tentunya Tangerang memiliki dampak atau yang diterima dari pertumbuhan Kota Tangerang, yaitu pendapatan yang diterima Kota Tangerang hingga mencapai 2 triliun pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat ini juga mendukung terjadinya pertumbuhan infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki oleh Kota Tangerang sendiri, di mana terdapat sekitar 1.323 sekolah yang ada di Tangerang, kemudian terdapat 1.153 fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Dan yang terakhir juga di Kota Tangerang juga memiliki 2.800 industri, baik kecil, sedang maupun besar. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat ini tentunya memberikan dampak negatif yang terjadi, di mana luas lahan yang dimiliki oleh Kota Tangerang yang semakin terbatas setelah tingginya pertumbuhan kendaraan di Kota Tangerang yang mencapai 1 juta unit, serta mobilitas masyarakat Kota Tangerang cukup signifikan, di mana terdapat sekitar 300.007 kendaraan yang melakukan transaksi di jalan tol Kota Tangerang, dan juga banyaknya siswa yang bersekolah dari Kabupaten Tangerang maupun dalam Kota Tangerang sendiri yang bersekolah di Kota Tangerang, tentunya memberikan dampak negatif, yaitu kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan di Kota Tangerang. Tentunya kemacetan itu juga berdampak pada buruknya kualitas udara. Jadi berdasarkan sumber IQR, di mana kualitas udara Kota Tangerang itu boleh dikatakan tidak sehat bagi kelompok sensitif. Selain polusi udara yang dihasilkan, terdapat beberapa dampak kemacetan yang mungkin dihadapi ataupun diterima baik pemerintah maupun masyarakat, di mana penurunan produktivitas dari masyarakat itu sendiri akibat kelelahan maupun stres. Kemudian, kemacetan yang terjadi cukup lama maupun cukup panjang itu akan berdampak pada pemburusan bahan bakar minyak yang dimiliki oleh kendaraan. Dan yang terakhir, akibat kemacetan yang cukup panjang ini tentu berdampak pada tingkat stres maupun kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah kualitas udara yang cukup buruk. Dan yang terakhir adalah lamanya waktu tempuh akibat kemacetan. Nah, berdasarkan sumber di detik.com, di mana dampak finansial yang dihasilkan dari kemacetan yaitu mencapai 29,7 triliun yang terjadi di Jakarta akibat pemborosan BBM. Dan yang berikutnya adalah dampak finansial dari sisi kesehatan, yaitu 38,5 triliun. Tentu dampak ini pun juga akan berdampak pada kemacetan yang terjadi di Kota Tangerang apabila tidak dilakukan mitigasi. Kemudian, berapa strategi atau penerapan untuk mengurangi kemacetan mungkin sudah banyak yang dilakukan, mulai dari ganjil genap, terus pembatasan jumlah kendaraan maupun sebagainya. Tapi juga ada beberapa strategi yang sudah diterapkan dalam mengurangi kemacetan di berbagai negara ataupun wilayah lain, seperti penerapan electronic road pricing atau jalur berbayar. Kemudian juga penerapan transit oriented development yang memaksimalkan dari kendaraan umum sendiri untuk mengurangi kemacetan. Tentunya penerapan kedua strategi tersebut tidak serta-merta dapat diterapkan 100% di beberapa ruas jalan di Kota Tangerang, karena perbedaan permasalahan tentunya memerlukan treatment atau pendekatan yang berbeda juga, sehingga kami menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasikan strategi yang tepat dalam penerapan metode dari electronic road pricing maupun transit oriented development. Nah, penelitian yang kami lakukan adalah penelitian bersifat kualitatif, yaitu mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan memberikan solusi secara deskriptif. Di mana beberapa teori yang kami tampilkan adalah teori terkait ERP itu sendiri, kemudian teori TOD, dan terakhir adalah teori dari analisis SWOT. Ya. Nah, permasalahan dari penelitian kami tentunya kita tahu bahwa banyak ruas jalan yang sering terjadi kemacetan di Kota Tangerang, seperti Jalan Muhammad Toha yang ada di depan Panarup itu sendiri, kemudian Jalan dan Mogot yang menuju Jakarta Barat yang itu sudah tentunya sering mengalami kemacetan, kemudian Jalan Karawaci dari Kota Tangerang menuju ke Jalan Raya Legok maupun sebaliknya. Dan yang terakhir ada beberapa ruas jalan, yaitu Jalan MH Tamrin, yaitu dari arah Tangerang menurut ke
pintu masuk tol Tangerang maupun sebaliknya dari arah Tangerang Selatan menuju kota Tangerang. Dan itu ruas jalan tersebut sering terjadi kemacetan. Oleh karenanya, batasan permasalahan yang kami usulkan dalam penyelesaian ini adalah ruas jalan MH Tamrin dari Taman Potret Cikokol hingga menuju Starlight Hotel yang sejauh 5 km. Kenapa kami membatasi ruas jalan tersebut? Karena untuk mendukung strategi penerapan ERP maupun Transit Oriented Development. Jadi kami membatasi ruas jalannya sejauh 5 km saja. Dan juga target penyelesaian masalah kami adalah kami menyasar dari sisi pekerja yang mobilitasnya cukup tinggi menggunakan kendaraan ke Jakarta maupun dari siswa itu sendiri yang menggunakan kendaraan pribadi baik motor atau mobil untuk bersekolah di Kota Tangerang. Nah, dari analisis SWOT kami melakukan analisis SWOT terkait penerapan IRAPI yang nantinya dilakukan di Kota Tangerang untuk mengidentifikasikan kira-kira strategi-strategi apa yang mungkin bisa dilakukan atau diidentifikasikan berdasarkan kekuatan dan kelemahan internal maupun peluang dan ancaman yang mungkin terjadi ketika kita menerapkan IRP di ruas jalan tersebut. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut, strategi yang sudah kami identifikasikan. Kemudian sama halnya yang kami lakukan terhadap penerapan TOD, kita identifikasikan juga strength dan weakness dari sisi internal, kemudian opportunity atau threat-nya ketika TOD ini diterapkan di ruas jalan MH Tamrin. Dari strategi-strategi yang telah diidentifikasikan melalui SWOT, kita dapat petakan terdapat inisiatif strategi yang mungkin dapat diterapkan untuk mendukung penerapan ERP maupun TOD yang ada di jalan MH Tamrin sendiri. Yang pertama adalah kita melakukan kerjasama dengan jasa marga. Tentunya untuk menerapkan ERP dibutuhkan alat khusus yang ada di mobil, tapi dengan keterbatasan biaya dan waktu, kita coba memaksimalkan gerbang tol tersebut sebagai media pembayaran ERP. Sehingga tentunya selain kos yang lebih efisien, ini kita cepat mendukung penerapan ERP yang ada di ruas jalan MH Tamrin, baik yang mau menuju ke Jakarta maupun yang mau masuk ke Tangerang dari jalan tol. Kemudian, pemanfaatan bus tayo. Jadi, kita coba maksimalkan transportasi bus tayo yang ada di Tangerang untuk melayani rute Starlight Hotel Gading Serpong hingga Taman Kota Cikokol. Jadi rute tersebut berjalan sejauh 5 km yang memiliki jarak antar bus selama kurang lebih sekitar 5-10 menit. Dengan adanya pelayanan bus tayo yang dikelola oleh pemerintah, tentunya fasilitas yang diberikan akan lebih baik. Kenyamanan pun yang diterima oleh pelanggan akan lebih nyaman mereka menggunakan transportasi bus tayo, di mana jarak antar tempuhnya adalah sekitar 5 menit sampai 10 menit, sehingga orang akan mulai berlari dari kendaraan pribadi dan juga ke transportasi umum. Kemudian, ini kita juga bekerja sama dengan jasa marga untuk menyediakan jalur bus khusus untuk tayo tersendiri untuk mendukung ERP. Jadi melakukan transisi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Kenapa? Karena ketika masyarakat merasakan kenyamanan menggunakan kendaraan umum yang ada jalur khusus, yang mereka tidak akan merasakan kemacetan di jalan tol, sehingga mereka akan lebih memilih menggunakan transportasi umum ketimbang menggunakan kendaraan pribadi yang mereka harus menerima kemacetan sepanjang jalan tol tersebut. Kemudian ini tentunya juga jalur khusus Bustayo itu tidak hanya jalur tol, tapi di jalur sepanjang MH Tamrin. Seperti halnya kita melakukan jalur khusus yang ada di jalur busway di Ciledug. Jadi ada jalur yang khusus, seperti kita tahu bahwa jalur khusus di MH Tamrin maupun jalur tol ini memiliki 4 ruas jalur kendaraan mobil yang bisa dilewati, sehingga satu ruas jalur itu kita khususkan untuk bis tayo yang akan dikelola pemerintah, sehingga bis tayo tersebut tidak akan mengalami kemacetan yang cukup signifikan karena ada jalur khusus tersebut, sehingga konsumen akan merasa lebih nyaman menggunakan bis tayo ketimbang mereka menggunakan kendaraan pribadi yang sudah capek menggunakan bahan bakar juga. Sehingga diharapkan dengan adanya jalur khusus tersebut, penerapan ERP maupun TOD itu dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian tentunya untuk mendukung TOD tersebut dibutuhkan tempat atau akses parkir maupun tempat tunggu bisnya, atau istilahnya park and ride-nya, seperti yang kita lihat di Bandar Soekarno-Hatta ada TOD-nya. Makanya kita bekerja sama dengan penyedia mall maupun lahan kosong sebagai area park and ride-nya. Dengan kerjasama ini tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak, di mana utilitas lahan yang tadinya rendah menjadi cukup tinggi dimanfaatkan dalam penggunaan lahan parkir. Kemudian untuk mendukung sosialisasi dari penerapan TOD saya diperlukan sosialisasi yang cukup masif, sehingga masyarakat maupun siswa itu bisa menerima dengan baik dan manfaat yang mereka terima dari penerapan ERP maupun TOD. Nah, dari identifikasi penulis, kami coba identifikasikan 7 titik yang mungkin bisa dijadikan sebagai tempat park and ride maupun TOD dari bus tayo itu sendiri, dan juga tempat pemberhentian atau parkir kendaraan pribadi. Di sini ada 7 titik, 4 titik dari
Taman Potret menuju Starlight, kemudian 3 titik dari Starlight menuju Taman Potret, di mana jarak antar tunggu bisnya itu sekitar 5 menit, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk bis berikutnya. Nah, titik yang pertama itu berada di PT Kumates atau Kota Ayodhya. Di situ terdapat lahan kosong yang bisa dimanfaatkan oleh Pemkot Kota Tangerang untuk membangun Park and Ride. Kemudian Transmart Cikokol yang kita tahu bahwa utilitasnya rendah, kita bisa diajak kerjasama untuk dibangun Park and Ride di sana. Kemudian juga kita bisa gunakan Duta Indah, area Lan Duta Indah untuk sebagai Park and Ride. Jadi lebih cepat masyarakat ketika parkir di sana menuju naik bus Tayo ke jalan tol. Kemudian juga ada perumahan Tivico, dan yang berikutnya ada parkir motor Tivico yang bisa digunakan sebagai tempat Park and Ride. Dan situ juga kita menggunakan lahan kosong di samping Indogrosir itu sendiri. Nah, seperti yang diketahui sebelumnya bahwa terdapat 4 ruas jalur yang bisa dilalui kendaraan, sehingga kita coba usulkan satu jalur ini untuk penggunaan bis Tayo, jadi jalur khusus untuk bis yang disediakan oleh Pemkot Tangerang, sehingga tidak perlu mengalami kemacetan, sehingga orang lebih beralih dari kendaraan pribadi menuju ke transportasi umum. Nah, sebagai penutup, penerapan ERP maupun TOD yang kami usulkan diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang ada di Kota Tangerang. Tentunya penerapan tersebut perlu dukungan dari berbagai pihak, maupun dari pengelola jalan tol, pengelola gedung, maupun masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah perlunya sosialisasi yang cukup masif kepada masyarakat perihal rencana penerapan TOD maupun ERP yang ada di Kota Tangerang. Nah, berikut presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.